Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah mampukan kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 6 ayat 32. Tertulis demikian: siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 6 berisi beberapa nasihat penting dalam kehidupan praktis kita sehari-hari. Dan ada pengulangan nasihat, khususnya tentang bahaya perzinahan. Mengapa hal ini perlu diulang, saudara? Karena masalah ini sangat penting untuk selalu diingat dan ditanamkan dalam hati kita, sebab godaan dalam hal perzinahan termasuk cukup kuat dan perlu disikapi dengan waspada dan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beberapa nasihat di awal pasal ini antara lain adalah: yang pertama, jangan menjadi penanggung sesama. Mengenai hal ini tentu kita perlu melihat konteks dan maksud sebenarnya yang relevan dengan situasi masa kini. Bukan berarti di sini bahwa kita tidak boleh berbuat baik, tapi kita harus berhikmat agar tidak terjerat dengan masalah karena niat baik kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Yang kedua, saudara, jadilah rajin dan bersemangat. Seperti semut yang rajin bekerja walau tidak ada pemimpinnya, kita juga harus memiliki motivasi yang kuat untuk bersikap rajin dan bersemangat dalam melakukan upaya, usaha dan pekerjaan kita. Selalu ada berkat bagi orang-orang yang mau rajin berusaha, disertai dengan doa dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, jaga hati, mulut dan sikap kita. Milikilah kerendahan hati, jangan sombong atau arogan. Berkatalah yang jujur, serta bersikap yang benar seturut dengan firman Tuhan. Jangan merencanakan yang jahat dalam hidup kita, sebab Tuhan membenci kejahatan. Kalau kita ada di pihak kejahatan, maka kita ada dalam posisi sebagai musuhnya Tuhan. Dan sebagai musuhnya Tuhan, pasti kita akan dihancurkan. Karena itu saudara, jangan jadi musuh Tuhan. Rencanakanlah yang baik dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan hiduplah dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari ayat 20-35, kembali terdapat nasihat agar menghindari perzinahan, sebab ada kerugian dan kebinasaan yang menjadi konsekuensinya. Dalam Amsal 6 ayat 32 tertulis, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Artinya saudara, orang yang melakukan zina itu orang yang bodoh dan merusak kehidupannya. Tuhan memanggil kita, saudara, untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan berikan kesempatan kepada dosa untuk menghancurkan kehidupan kita, rumah tangga dan keluarga kita. Jaga hidup kita, saudara. Ada banyak tokoh terkenal di dunia ini yang hidupnya hancur karena perzinahan. Mulai dari pengusaha, politisi, atlet, karyawan, artis, dan bahkan pelayan Tuhan full time. Seorang pelayan Tuhan yang terkenal yang jatuh dalam dosa perzinahan pernah berkata bahwa ia telah melakukan kesalahan. Selama ini ia terlalu memprioritaskan pekerjaan dan pelayanannya di atas keluarga. Padahal Tuhan mau agar setiap orang memperhatikan keluarganya masing-masing. Itu sebabnya ia mulai kehilangan arah dan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli siapa kita, bagaimanapun hebatnya kita secara rohani, dan bagaimanapun mulianya reputasi kita dan prestasi kita,
Kalau kita tidak menjaga fokus kita benar, maka kita akan mudah terjatuh. Jaga fokus kita hanya kepada Tuhan dan prioritaskan hal-hal yang terpenting dalam hidup kita yang Tuhan sudah karuniakan. Jangan merasa diri kita hebat. Tanpa Tuhan kita tidaklah hebat. Mari perhatikan hidup kita masing-masing. Perhatikan keluarga kita. Cintai dan kasihi pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan. Dan kasihilah Tuhan di atas segalanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berakal budi dan jangan merusak diri. Hiduplah dalam kehendak firman Tuhan. Berkat dan sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semua yang mau setia melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk kami mengalami sukacita, damai, berkat dan kebahagiaan dalam hidup kami. Firman-Mu mengajar kami untuk menjadi orang yang berakal budi, berhikmat dan tidak merusak diri kami. Kami menyadari saat ini bahwa perzinahan, perselingkuhan, percabulan hanya merusak dan membinasakan hidup kami. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu dan tuntun kami supaya kami memiliki fokus yang benar untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan tolong kami Roh Kudus untuk kami tidak melupakan hal-hal yang penting dalam hidup kami, keluarga kami, istri atau suami, dan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Berkati kami dan pimpin kami selalu ya Tuhan. Kami mohon kekuatan yang daripada-Mu, agar kami senantiasa ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berikan semangat kepada yang berputus asa. Lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap dari kami yang sedang menghadapi masalah persoalan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.